Shalom semua, pada kesempatan kali ini saya akan sharing firman yang terambil dari Matius 1 ayat 1 sampai 25. Sebelum itu, mari kita mendengarkan Alkitab Suara. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakim, Elyakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Oke, dari kisah pertama mengenai silsilah Yesus Kristus, dikatakan bahwa Yesus berasal dari keturunan Abraham, Matius 1 ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan, dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Dan dari kisah kedua, menceritakan awal mula dari kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Saat itu, Maria bertunangan dengan Yusuf. Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka menjadi suami istri. Yusuf berniat menceraikan Maria diam-diam. Tapi saat Yusuf tidur, malaikat datang kepadanya dan berkata, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu,
malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Dan setelah Yusuf bangun dari tidurnya, dia mendengarkan perintah Roh Kudus, lalu mengambil Maria sebagai istrinya. Baik, yang saya dapat pada kisah ini adalah kita harus taat terhadap perintah yang Tuhan berikan, seperti yang Yusuf lakukan. Perintah Tuhan dapat disampaikan melalui Roh Kudus, malaikat, otoritas, siapapun yang Tuhan suruh untuk menyampaikan mandat atau perintah itu. Saya diingatkan lagi supaya syema pada perintah Tuhan. Kalau Tuhan suruh ini, harus dilakukan, walaupun hal itu nggak enak buat kita. Jadi, intinya kita harus taat kepada perintah Tuhan dan jangan lari dari tanggung jawab. Seperti pada kisah Yunus. Karena dia tidak taat pada perintah Tuhan, akhirnya dia mendapatkan masalah saat ia ingin melarikan diri. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Ayo. Look at them. Look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. This is very surprised. Oh my God. This is amazing. One more. This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.